Udara di lorong rumah itu terasa dingin, namun hatiku justru berdebar lebih kencang dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku, seorang istri yang baru saja bersiap tidur, hanya mengenakan baju tidur satin tipis, terkejut saat mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. "Mayang, kamu sudah tidur?" Itu suara Mas Bram, kakak iparku, suami dari kakak perempuanku yang sedang dinas luar kota. Jantungku mencelos. Ada apa Mas Bram di depan kamarku jam segini? Sebuah firasat aneh merayap. Bukan rasa takut, melainkan semacam antisipasi akan urusan pribadi yang terlalu kelam. Aku tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi panggung bagi drama yang akan mengubah banyak hal dalam diriku. Juga tentang bagaimana aku memandang makna kesetiaan dan rahasia yang tersembunyi. Namaku Mayang, 30 tahun. Aku adalah seorang istri dan ibu yang menjalani hidup dengan penuh dedikasi. Suamiku Rangga adalah adik kandung Mas Bram. Kami baru saja pindah ke rumah ini yang merupakan rumah warisan keluarga Rangga. Dan untuk sementara kami tinggal bersama Mas Bram karena dia juga sedang mengurus beberapa hal di rumah itu. Aku selalu menjaga batasan dan rasa hormat terhadap Mas Bram, kakak ipar yang selama ini selalu kuanggap seperti kakak sendiri. Aku adalah pengamat yang cermat, dan mungkin karena itulah aku akan menjadi saksi bagi banyak hal yang seharusnya tidak kulihat, dan mendengar bisikan-bisikan yang seharusnya tidak kudengar. Lalu ada Mas Bram, usianya 35 tahun, peramokannya tegap, wajahnya tampan dan selalu terlihat rapi. Dia adalah seorang pengusaha sukses, namun belakangan ini terlihat sedikit murung dan sering menyendiri. Dia adalah suami dari Kak Ambar, kakak perempuanku, yang sering dinas luar kota karena pekerjaannya sebagai konsultan. Mas Bram dan Kak Ambar tampak seperti pasangan ideal di mata semua orang. Sukses, harmonis, dan saling mencintai. Namun, aku akan segera menyadari bahwa di balik topeng kesempurnaan itu tersembunyi luka yang sangat dalam dan ia sedang mencari seseorang untuk berbagi. Minggu-minggu pertamaku di rumah ini berjalan dengan kecanggungan yang aneh. Aku jarang berinteraksi langsung dengan Mas Bram. Dia sering di ruang kerjanya atau pergi keluar. Kak Ambar, kakak perempuanku sering dinas luar kota, membuat Mas Bram seringkali sendirian di rumah. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi ini, tapi aku mencoba bersikap profesional sebagai ipar dan menjaga jarak. Malam hari adalah puncaknya. Setelah semua orang tidur dan Rangga juga sedang dinas luar kota, aku sering mendengar suara-suara aneh dari kamar Mas Bram yang berada di seberang kamarku. Terkadang isakan pelan, terkadang suara seperti benda jatuh, atau gumaman yang tak jelas. Aku sering bertanya-tanya, apa yang Mas Bram lakukan setiap malam di kamarnya itu? Dia adalah pria yang tampak kuat, tapi ada sesuatu yang rapuh di baliknya. Suatu malam, saat Rangga juga sedang dinas luar kota, aku terbangun karena suara yang lebih jelas. Suara gaduh, seperti ada sesuatu yang berat jatuh, disusul dengan rintihan yang keras. Kali ini aku tidak bisa mengabaikannya. Rasa khawatir mengalahkan rasa takutku. Aku keluar dari kamar, melangkah perlahan menuju lorong. Suara itu berasal dari kamar Mas Bram. Aku melihat celah cahaya dari bawah pintunya. Aku mendekat, telingaku menempel di pintu. Aku mendengar suara Mas Bram terengah-engah, disusul bisikan-bisikan yang kini lebih jelas. Ampun, ampun, jangan lagi. Dan aku mendengar suara seperti gesekan barang atau mungkin sesuatu yang diseret. Jantungku berdebar kencang. Aku membeku di tempat. Malam itu, aku tahu ini bukan sekedar ipar. Aku telah menjadi saksi bisu bagi rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding-dinding mewah ini.
Sebuah rahasia yang mungkin akan menyeretku ke dalam pusaran konflik yang tak bisa kuhindari. Sebuah urusan pribadi yang tak pernah kubayangkan. Aku mundur dari pintu kamar Mas Bram, kembali ke kamarku. Jantung masih berdebar kencang. Aku tidak bisa tidur. Apa yang baru saja ku dengar? Apa yang Mas Bram lakukan di kamarnya setiap malam? Pagi harinya, Mas Bram terlihat sedikit pucat, tapi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku pun mencoba bersikap normal, tapi di kepalaku suara-suara malam itu terus bergaung. Sejak malam itu, ritual itu terulang. Setiap kali Kak Ambar dinas luar kota, yang ternyata hampir setiap minggu, dan aku adalah satu-satunya yang tinggal di rumah bersamanya, Mas Bram akan memanggilku. "Mayang," katanya suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, saat aku sedang bersiap tidur. Dia sudah berdiri di depan pintu kamarku. "Rangga belum pulang. Aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Ada urusan pribadi yang ingin kuurus dan aku tidak sanggup sendiri." Jantungku mencelos. Urusan pribadi? Ini pasti ada hubungannya dengan suara-suara malam itu. Aku merasa canggung tapi tidak bisa menolak. Sejak saat itu, setiap kali Kak Ambar tidak ada, Mas Bram akan memintaku menemaninya di ruang keluarga atau di ruang kerjanya yang jarang dipakai. Dia tidak meminta hal-hal vulgar, dia hanya akan duduk diam, terkadang memeluk lututnya, terkadang memijat pelipisnya. Dan ia akan mulai berbicara, bukan padaku, melainkan pada udara kosong di depannya. "Kamu di mana? Kenapa kamu tidak datang? Aku sudah menunggumu," bisiknya. Suaranya parau. Aku hanya mendengarkan, merasakan beban kata-katanya. Dia seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Aku menyadari bahwa di balik ketampanan dan kesuksesannya, Mas Bram adalah seorang pria yang entah bagaimana hidup dalam delusi dan kesepian yang menggerogoti. Dia seperti patung indah yang terbuat dari kristal, cantik, berkilau, tapi dingin dan rapuh. Dan aku, iparnya, tanpa sengaja menjadi satu-satunya yang bisa melihat sisi gelap ini. Suatu malam, Mas Bram terlihat sangat kacau. Dia tidak hanya bergumam, dia memukul-mukul dinding kamarnya. "Aku membencinya," teriaknya, suaranya parau. "Aku membenci semua ini. Aku membenci diriku sendiri." Aku terkejut, dia belum pernah se-ekstrim ini. Dia menunjuk ke sebuah lemari pakaian besar yang terkunci di sudut kamar. "Di sana, dia ada di sana. Aku harus menguncinya. Aku harus merawat dia tetap terkunci." Jantungku mencelos. Apa yang dia maksud? Siapa yang terkunci di dalam lemari? Mas Bram tampak seperti terperangkap dalam delusi yang sangat dalam. Dia mencoba membuka lemari itu sendiri, tapi terkunci kuat. Tangannya gemetar. "Kuncinya. Aku tidak tahu di mana kuncinya." Aku mendekat, merasa sangat khawatir. "Mas, ada apa di dalam?" tanyaku hati-hati. Dia menatapku, matanya panik namun juga penuh permohonan. "Kamu harus membantuku, Mayang. Dia ada di sana. Dia tidak boleh keluar. Ini adalah urusan pribadi yang harus kita lakukan setiap malam. Kalau tidak, dia akan terus menghantuiku." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini sangat di luar nalar. Namun melihat keputusasaan di matanya, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mencari kunci dan akhirnya menemukannya tersembunyi di bawah bantal. Aku membuka lemari itu perlahan. Pemandangan di dalamnya membuatku terkesima. Bukan orang atau mayat, melainkan sebuah manekin wanita berukuran dewasa mengenakan gaun pengantin lengkap dengan veil dan buket bunga. Manekin itu terlihat sangat nyata, bahkan ada rambut palsu dan detail wajah yang cantik.
Di sekeliling manekin itu ada tumpukan hadiah-hadiah yang belum dibuka, surat-surat yang belum dibaca, dan sebuah ponsel lama. Mas Bram menunjuk ke manekin itu. Air mata mengalir deras. Dia ada di sana, Mayang. Dia tidak pernah pergi. Aku mengurus dia di sini. Setiap malam aku datang, bicara dengannya. Aku memberinya hadiah. Aku memberinya surat. Aku mengurus ilusi bahwa dia masih hidup karena aku tidak sanggup hidup tanpanya. Aku terdiam. Hatiku dipenuhi rasa iba. Ini adalah rawat khusus yang jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Bukan vulgar, melainkan sebuah manifestasi dari rasa duka yang tidak pernah terobati. Sebuah delusi yang ia ciptakan untuk mengisi kekosongannya. Malam itu, di tengah kamar tidur yang mewah, batas antara ipar dan kerabat hancur total. Aku telah menjadi saksi bagi rahasia gelap Mas Bram, sebuah rahasia yang terbungkus rapi di balik tirai pernikahan yang sempurna, rahasia yang menguncinya dalam kegelapan. Aku menerima kontrak itu. Aku tahu ini adalah situasi yang sangat rumit dan membutuhkan lebih dari sekedar dukungan moral. Namun melihat keputusasaan di mata Mas Bram, aku tak sanggup menolak. Bukan karena gaji, tapi karena dorongan untuk membantu manusia yang begitu rapuh di balik kesempurnaannya. Sejak saat itu, setiap kali Mas Bram merasa tertekan, ia akan memanggilku. Kami akan duduk di kamarnya, tidak lagi hanya memeriksa vital sign, tapi juga merawat ilusi itu. Aku akan membantunya berbicara dengan manekin itu, membantunya membuka hadiah, atau membacakan surat-surat lama yang ia tulis untuk mendiang tunangannya. Dia meninggal 2 hari sebelum pernikahan kami, Mayang. Bisiknya suatu malam, air mata mengalir. Kecelakaan. Aku tidak sanggup. Aku merasa dia ada di sini. Kak Ambar tidak tahu ini. Aku tidak sanggup memberitahunya. Aku mengerti. Manekin itu adalah mendiang tunangannya yang ia rawat untuk mengisi kekosongan dan delusinya. Aku tidak hanya menemaninya, aku membantunya menghadapi hantu masa lalunya. Aku melatihnya untuk perlahan-lahan menerima kenyataan. Aku mendorongnya untuk mencari bantuan profesional, seorang psikolog atau psikiater yang bisa membantunya memproses duka yang belum terobati ini. Aku menjelaskan kepadanya bahwa merawat ilusi itu hanya akan membuatnya semakin terjebak. Perlahan, sangat perlahan, Mas Bram mulai merespon. Dia mulai mempertimbangkan saranku. Dia mulai mengurangi sesi perawatan dengan manekin itu. Sebuah cahaya mulai terpancar dari matanya. Beberapa bulan berlalu, Mas Bram terlihat jauh lebih kuat, tenang, dan lebih damai. Dia sudah mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog secara rutin. Dia tidak lagi memanggilku mengurus ilusi itu setiap malam. Dia bahkan mulai tidur nyenyak di kamar utamanya. Sebuah cahaya baru mulai terpancar dari matanya. Suatu sore, Mas Bram memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar. Apakah ini akhir dari kontrak kami? Mayang, katanya, dengan senyum tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terima kasih banyak. Kamu sudah memberikan servis terbaik yang pernah kudapatkan. Kamu bukan hanya merawat ilusi, kamu merawat jiwaku. Kamu membantuku menerima kenyataan. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Aku membukanya. Di dalamnya bukan hanya uang, melainkan sebuah dokumen kepemilikan. Ini adalah sertifikat kepemilikan sebuah studio desain kecil di pusat kota. Jelasnya, aku sudah membelinya atas namamu. Aku tahu kamu punya impian ingin membuka studio desain kecilmu sendiri. Aku ingin membantumu mewujudkannya. Ini adalah bagian dari servis yang tak terucap. Aku mendapatkan kedamaian dan kamu mendapatkan masa depan. Aku terkejut. Mulutku menganga. Ini adalah kejutan yang jauh di luar dugaanku. Mas Bram tidak hanya meminta layanan dariku, tapi dia memberiku kesempatan untuk meraih impianku.
Dia tidak hanya ingin aku menemaninya dalam kegelapan, tapi dia ingin aku melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Aku menyimpan rahasia manekin itu bersamaku. Rahasia yang mungkin tidak perlu lagi Kak Ambar tahu, karena Mas Bram sudah menemukan kedamaiannya sendiri. Tapi Mas, bisikku, tak percaya. Dia tersenyum. Kamu sudah mengajarkan aku tentang arti kebebasan dari delusi mayang. Sekarang aku ingin kamu juga merasakan arti kebebasan untuk meraih impianmu. Ini adalah servis terakhir yang aku ingin kamu terima dari hidup ini. Aku menatap Mas Bram, ipar yang dulu terlihat dingin dan misterius. Kini ia adalah sosok yang memberiku harapan. Endingnya memang bikin terkejut, bukan dengan drama yang vulgar, melainkan dengan kebenaran yang jauh lebih kompleks dan dewasa. Aku datang sebagai ipar yang mengira akan terlibat dalam drama terlarang, namun aku pergi sebagai seseorang yang menemukan makna sejati dari mengurus dan ditemani, dan mendapatkan kesempatan untuk meraih impianku. Kisah ini akan selalu menjadi rahasia kami berdua. Sebuah drama dewasa yang mengajarkan padaku bahwa di balik setiap permintaan ada kebutuhan yang lebih dalam, dan di balik setiap kesepian ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan.